Luar biasa. Yes, yes, yes. Halo Mas Dani. Halo Mbak Mimi. Adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu tanggal 30 Mei 2021. Adik-adik di rumah harus siap, semangat karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul. Hari itu. ini kita mau nyanyi apa Mbak Maria? Jadi untuk pertama kali supaya adik-adik semangat, kita nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kayak mana Mbak Uri, setuju nggak? Setuju banget dong. Oke, kalau setuju kita panggil adik-adik berdiri yuk Mbak ya. Boleh, ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Pakai gerakannya adik-adik ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kita ulang satu kali lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, adik-adik boleh duduk lagi ya. Kita mau doa pembuka dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari malam hari sampai pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Masih semangat gak Mbak Uri? Masih dong Mbak Maria. Masih luar biasa. Kalau masih semangat, adik-adik harus bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Mbak Uri tahu nggak lagunya? Tahu dong Mbak Maria. Oke, kalau tahu kita bangkit berdiri dengan semangat kita nyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, oh Tuhan, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Oke, jangan duduk dulu adik-adik. Kita mau menyanyi lagu Yesus Pokok. Pokok dan
adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan ya. Adik-adik di rumah boleh minta tolong orang tuanya ya untuk mengumpulkan persembahannya. Iya, betul sekali Mbak Uri. Nah, untuk persembahan ini kita mau diiringi lagu apa Mbak? Kita mau nyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Oke adik-adik, jadi persembahannya jangan lupa dititipkan ke orang tuanya ya. Oke, selanjutnya kita mau doa persembahan dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang boleh Tuhan sediakan kepada kami ya Bapa. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu kembali ya Bapa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami, biarlah persembahan kami menjadi berkat untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Amin. Oke, adik-adik sudah siap belum dengeri firman Tuhan hari ini? Siap dong pasti Mbak Maria. Oke Mbak Uri tahu nggak sih siapa yang mimpin firman hari ini? Siapa ya Mbak Maria ya? Jadi yang mimpin firman hari ini adalah Mas Samuel Mbak. Oh Mas Samuel. Gimana kalau kita panggil aja Mas Samuel ya Mbak? Boleh, boleh. Oke. 1, 2, 3, Mas Samuel. Salam, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semuanya pasti semangat ya. Mas Samuel senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua di sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tadi adik-adik pasti sudah bersemangat ya, bernyanyi bersama Mbak Wuri, bersama Mbak Maria, Mas Dani dan Mbak Mimi juga. Mas Samuel juga tadi semangat setelah mendengar adik-adik bernyanyi semua. Dan hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Romo Mangunwijaya atau biasa dan lebih akrab disebut oleh Romo Mangun ya. Romo Mangun ini adalah seorang rohaniwan, seorang pastor. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita akan mendengarkan kembali ya, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu memohon pertolongan Tuhan supaya kita hari ini bisa tahu apa yang Tuhan mau melalui cerita hari ini. Oke? Adik boleh ambil sikap doanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh bersekolah minggu kembali bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami terus boleh bersemangat meskipun kami bersekolah minggu dari rumah. Dan pada pagi hari ini, Tuhan, kami akan mendengarkan cerita tentang Romo Mangun. Kiranya Tuhan tolong sehingga kami semua boleh tahu apa yang Bapa mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, sudah tahu cerita Romo Mangun? Ada yang sudah tahu ya? Kalau yang belum tahu kita dengarkan sama-sama. Oke? Romo Mangun ini adalah seorang rohaniwan atau pastor Katolik ya. Beliau adalah orang yang luar biasa. Romo Mangun ini
sewaktu kecil diberi nama oleh orang tuanya, yaitu Yusuf Biliarta Mangunwijaya. Beliau ini lahir di Semarang, ya. Dari kecil beliau bersekolah di sekolah Katolik, sehingga ini membangun karakter beliau yang peduli kepada sesamanya. Dan sewaktu kecil Indonesia masih di dalam penjajahan Belanda. Hal ini juga yang membuat beliau sangat nasionalis, cinta kepada tanah air. Beliau juga turut serta di dalam tentara pelajar, membantu perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ya. Kemudian Romo Mangun bersekolah di seminari sampai beliau ditabiskan menjadi imam atau pastor. Dan tidak hanya di situ saja, beliau adalah orang yang luar biasa. Setelah beliau melayani di gereja sebagai pastor, beliau juga kembali bersekolah. Beliau bersekolah di ITB atau Institut Teknik Bandung di jurusan Teknik Arsitek, ya. Karena beliau adalah orang yang banyak sekali bakatnya, salah satunya adalah di bidang arsitektur. Kemudian setelah beliau selesai semua, baik itu di dalam pelayanan gereja maupun selesai di dalam pendidikannya sebagai seorang arsitek, beliau melakukan apa yang beliau bisa. Dan karena tadi Mas bilang beliau sudah terbentuk rasa cinta tanah airnya, beliau merasa bahwa dia perlu melakukan sesuatu sebagai bentuk pernyataan imannya kepada Tuhan Yesus. Beliau adalah seorang pastor, tentu saja beliau percaya kepada penyertaan Tuhan. Dan karena pengalaman beliau semasa penjajahan Belanda membuat beliau peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau. Dan ini beliau nyatakan ke dalam kehidupan sehari-hari, ya. Beliau tidak hanya fokus di dalam pelayanan di gerejanya, tetapi juga beliau melihat sekeliling gereja. Ternyata masyarakat masih banyak yang perlu bantuan, ya. Sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk terjun langsung ke masyarakat. Beliau mendatangi masyarakat di sekitar gereja yang kira-kira perlu bantuan. Dan salah satu aksi beliau yang paling terkenal sewaktu beliau mendampingi masyarakat yang ada di pemukiman pinggiran kali atau Sungai Code yang ada di Jogja. Waktu itu ceritanya pemukiman atau perumahan penduduk yang ada di pinggiran Sungai Code mau digusur dan masyarakat sekitar situ mau dipindahkan, sedangkan penghidupan mereka ada di sekitar situ, karena kebanyakan masyarakat yang ada di situ rata-rata orang miskin, tidak punya pekerjaan tetap, dan mereka tinggal di sana karena tempatnya murah, ya, tidak perlu bayar sewa, tidak perlu bayar listrik segala macam. Kalau mereka butuh tempat tinggal buat saja di situ. Dan kebanyakan rumah-rumah yang ada di situ terbuatnya sederhana sekali, ya, bahkan bisa disebut gubuk yang kurang layak untuk ditinggali. Terbuat dari kardus, dari triplek, dan barang-barang bekas lain. Hal ini yang membuat Romo Mangun ketika melihat ke sana merasa tersentuh dan tergerak hatinya untuk menolong masyarakat sekitar situ. Dan pada saat itu juga pemerintah setempat mau menggusur, mau memindahkan mereka dari tempat itu. Dan Romo Mangun mendampingi masyarakat yang ada di situ, ya. Karena beliau seorang arsitek, beliau melihat bahwa lingkungan di sekitar pinggir kali Code itu atau Sungai Code itu masih layak untuk ditinggali. Karena khawatirnya apabila ada air naik, khawatir nanti longsor sehingga banyak orang yang menjadi korban. Tetapi Romo Mangun karena keahliannya sebagai arsitek melihat bahwa lingkungan di sekitar situ masih layak untuk dibuat perumahan atau pemukiman. Dan hebatnya lagi, beliau tidak hanya diam di situ saja, ya. Beliau mengajak masyarakat sekitar situ untuk mengubah pola hidup mereka yang sebelumnya
suka buang sampah sembarangan. Sehingga perumahan yang ada di sekitar situ menjadi kumuh sekali, kotor sekali. Dan inilah yang pertama kali diubah oleh Romo Mangun. Beliau mengajak masyarakat sekitar situ untuk mengubah pola hidup mereka supaya lebih bersih lagi, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian setelah itu bagaimana Romo Mangun juga memperbaiki kehidupan mereka. Ya, hal ini tidak dilakukan 1 hari, 2 hari, 2 minggu, 1 bulan, tapi bertahun-tahun, sehingga akhirnya lama-kelamaan masyarakat sekitar situ bisa hidup sehat, tidak membuang sampah lagi sembarangan. Sehingga lingkungan sekitar situ yang tadinya kumuh menjadi lebih bersih. Dan Romo Mangun juga mengajak masyarakat sekitar untuk memperbaiki rumah-rumah mereka yang tadinya dari kardus, dari triplek, dan barang-barang bekas. Romo Mangun mengajak masyarakat sekitar untuk membangun rumah yang lebih layak. Dan Romo Mangun mengajak masyarakat, baik itu masyarakat gereja atau masyarakat sekitar dan juga pemerintah setempat untuk bersama-sama membangun di perumahan situ ya. Dari yang rumahnya sederhana menjadi lebih layak untuk dihuni. Mereka membuat dari bambu, dari kayu, dari gedek. Ada yang tahu gedek ya? Dan kemudian atapnya yang semula dari barang-barang bekas menjadi lebih baik lagi, sehingga rumah mereka, rumah-rumah penduduk ada di sana lebih layak untuk dihuni atau ditinggali. Nah, setelah pola hidup masyarakat menjadi lebih baik, mereka lebih bersih, lebih sehat, rumahnya pun juga lebih baik, lebih sehat untuk ditinggali. Dan terakhir, Romo Mangun tidak situ saja, bagaimana penghidupan selanjutnya masyarakat yang ada di sekitar situ. Romo Mangun mengajak orang-orang juga yang peduli kepada masyarakat sekitar situ untuk memberikan pelatihan bagaimana masyarakat sekitar situ bisa menghidupi kehidupan mereka. Ada yang punya keahlian menjahit, Romo Mangun berikan pelatihan menjahit. Ada yang bisa bengkel, juga dibuat pelatihan untuk membengkel. Ada yang bisa bertukang, juga Romo Mangun mengajak masyarakat untuk berlatih bersama-sama menjadi tukang, sehingga bagaimana masyarakat yang ada di situ bisa punya pekerjaan tetap dan kehidupan mereka bisa lebih baik. Dan yang luar biasanya juga, Romo Mangun tidak hanya peduli kepada orang-orang dewasa saja, tetapi anak-anaknya juga. Romo Mangun membuat yayasan ya, yaitu membuat semacam sekolah alam, sehingga anak-anak masyarakat sekitar situ yang tadinya tidak bisa sekolah karena kekurangan biaya dan lain sebagainya, anak-anak sekitar itu bisa belajar bersama. Romo Mangun membuat bagaimana anak-anak di situ bisa tetap semangat bersekolah meskipun dengan keadaan yang seadanya. Belajarnya pun juga dari alam sekitar situ, tidak seperti kita ya, belajar di sekolah, di tempat duduk, di kelas, tapi Romo Mangun mengajak anak-anak untuk belajar dari lingkungan sekitar, dari Sungai Cudi atau ada yang di sawah juga belajar. Bagaimana Romo Mangun selain mereka anak-anak bisa belajar baca tulis juga lebih peduli kepada lingkungan sekitar. Ya, anak-anak di sana diajak oleh Romo Mangun juga peduli bahwa mereka adalah bagian dari lingkungan sekitar situ. Dan Romo Mangun pun mengajak anak-anak lebih memperhatikan teman-temannya, karena bagaimanapun teman-teman mereka, tetangga mereka adalah orang pertama yang akan menolong mereka ya. Itulah perjuangan Romo Mangun. Tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 5-6 tahun Romo Mangun tinggal bersama-sama dengan masyarakat yang ada di pinggir Sungai Cudi. Romo Mangun mengajak masyarakat sekitar situ untuk lebih hidup sehat, kemudian mengajak masyarakat untuk punya rumah, membangun rumah yang lebih sehat, lebih layak, juga mengajak masyarakat sekitar situ untuk bagaimana punya penghasilan atau punya pekerjaan, sehingga
masa depan mereka bisa lebih baik lagi, tidak seperti sebelumnya. Dan bahkan anak-anaknya pun juga kembali bersemangat, punya masa depan yang cerah ya. Meskipun mereka belajar dengan kondisi seadanya, tapi karena mereka punya rasa peduli kepada lingkungan sekitar mereka, sehingga mereka pun boleh bersemangat terus untuk hidup lebih baik lagi. Dan Romo Mangun ini adalah salah satu contoh orang yang ikut atau meneladani Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik pasti tahu ya, di cerita Alkitab bagaimana Tuhan Yesus banyak sekali peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Tidak hanya kepada murid-muridnya saja. Bagaimana waktu Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang buta, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit, yang kerasukan roh jahat. Bahkan belum lama kemarin waktu peristiwa Paskah, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus punya hati yang penuh kasih. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun memerintahkan kepada kita, murid-muridnya, untuk mengikuti teladan beliau, mengasihi sesama kita. Dan ini dilakukan oleh seorang Romo Mangun. Beliau tidak hanya terfokus pelayanannya di gereja saja, karena beliau adalah seorang pastor. Beliau ikut terjun ke masyarakat sekitar karena beliau percaya kepada Yesus. Ini ditunjukkan beliau, dilakukan langsung. Bagaimana perwujudan iman percayanya kepada Tuhan Yesus, Romo Mangun lakukan langsung. Bagaimana membagikan kasih Tuhan kepada sesamanya, yaitu orang-orang ada di sekitarnya. Dan dalam hal ini, cerita Mas Mel tadi, masyarakat yang ada di sekitar Sungai Code atau Kali Code. Dan akibatnya karena pelayanan beliau, sehingga masyarakat di Sungai Code tadi yang sebelumnya hidup di bawah kondisi yang tidak layak, banyak rata-rata miskin, orang-orang tertindas, mereka jadi punya harapan, jadi punya semangat untuk hidup lebih baik karena teladan yang diberikan oleh Romo Mangun. Dan seperti halnya Tuhan Yesus, beliau memberikan contoh teladannya dengan melakukan langsung ya, seperti Romo Mangun tadi, hidup bersama-sama dengan masyarakat yang ada di Sungai Code, hidup bersama-sama, makan, tidur, bersuka cita bersama, bergembira bersama, bahkan bersedih bersama, menangis bersama dengan masyarakat sekitar situ. Karena hal itu, masyarakat yang ada di sekitar Sungai Code tadi menjadi berubah dari yang tadinya tidak layak menjadi lebih baik lagi, sebagaimana halnya Tuhan Yesus inginkan ya kepada kita semua, murid-muridnya. Bagaimana kita sebagai murid-muridnya yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk juga membagikan kasih Tuhan yang sudah kita terima kepada orang-orang di sekitar kita, pada sesama kita. Dan siapa sesama kita? Kalau adik-adik di rumah, Mas Mel juga di rumah, tentu saja sesama kita adalah orang tua kita, kakak kita, adik kita, dan di sekitar rumah kita, tetangga kita, teman-teman main yang ada di kampung, sekitar rumah kita. Dan kalau di sekolah, tentu saja Bapak Ibu guru, teman-teman kita, karyawan yang ada di sekolah, itu adalah sesama kita. Dan Tuhan Yesus mengajak adik-adik, Mas Mel juga, kita semua untuk membagikan sukacita dan kasih Tuhan Yesus yang sudah kita rasakan kepada orang-orang sekitar kita. Bagaimana caranya? Tentu saja berbuat baik ya, kalau di rumah, pada orang tua, kepada kakak, kepada adik. Bagaimana adik-adik melakukan tugasnya di rumah, ya adik-adik yang sudah besar ya, yang kelas 5, kelas 6, atau yang sudah punya tugasnya di rumah masing-masing, dilakukan. Kemudian bagaimana mempergunakan waktunya sebaik mungkin di rumah. Kalau waktunya belajar yang baik, waktunya makan, atau waktunya mandi, waktunya membantu membersihkan rumah, waktunya bermain, digunakan sebaik mungkin. Seperti halnya kalau kita ada di
sekolah ya, juga hormat kepada orang tua, berteman dengan semua orang, tidak pandang-pandang, semuanya adalah teman kita. Demikian juga tetangga kita yang ada di sekitar kita ya, kita tidak pilih-pilih teman, semuanya adalah teman kita. Sebagaimana halnya tadi yang dilakukan oleh Romo Mangun, beliau membagikan peduli kepada semua orang tanpa ada batasan. Ya, beliau adalah seorang pastor, seorang Katolik, tapi beliau mau membantu orang-orang masyarakat yang di Sungai Code tadi yang mayoritas atau kebanyakan beragama lain, tapi itu tidak menjadi halangan untuk beliau untuk peduli kepada mereka, kepada sesamanya. Oke, dari cerita Romo Mangun ini diharapkan nanti adik-adik bisa melihat bagaimana kita menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita sudah menerima banyak berkat, menerima banyak kasih dari Tuhan Yesus, dan kita pun bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, baik itu di rumah, di sekitar rumah kita, di sekolah, ataupun dimanapun kita berada. Ya, Mas Mel yakin hal ini pasti sudah adik-adik lakukan sehari-hari ya. Mas Mel belum cerita ini pasti adik-adik semua sudah lakukan. Ya, kalau adik-adik sudah bisa melakukan hal itu, ini menjadi contoh bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang baik. Oke? Percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita mengasihi sesama kita. Bagaimana adik-adik? Bisa? Pasti bisa. Kalau yang bisa, angkat jempolnya bersama Mas Muel ya. Ingat ya adik-adik, percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita mengasihi sesama kita. Oke, baiklah, kita akan akhiri cerita hari ini. Kita akan kembali berdoa untuk meminta pertolongan dari Tuhan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk cerita hari ini tentang keteladanan Romo Mangun yang membagikan sukacita, membagikan kasih yang beliau terima yang berasal daripadamu kepada orang-orang di sekitarnya. Kami juga mau Tuhan untuk membagikan kasih Bapa, sukacita yang boleh kami terima kepada orang-orang ada di sekitar kami, baik itu di keluarga kami, di sekitar lingkungan rumah kami, maupun di sekolah kami, dan dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan untuk membagikan sukacita yang kami terima kepada orang-orang di sekitar kami sebagai bentuk bahwa kami adalah murid-murid-Mu, murid-murid yang tentu saja mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, Mas Mel ingatkan lagi ya, percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita mengasihi sesama kita. Oke. Sampai bertemu lagi kita di cerita-cerita selanjutnya. Dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan melanjutkan aktivitas kita. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mas Samuel kan? Ayo ingat tidak? Tentang apa ya? Betul sekali, tentang Romo Mangun. Dan aktivitas kita hari ini adalah ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23a yang berbunyi, dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi. Ayat hafalannya kalau sudah dihafal, adik-adik boleh lakukan gerakannya ya. Adik-adik boleh
menirukan gerakan Mbak Hendras yang Mbak Hendras lakukan setelah ini. Jadi nanti adik-adik lakukan videonya, ucapkan ayat hafalannya, dan lakukan gerakannya. Lihat ya, Mbak Hendras akan memberi contoh ayat hafalannya untuk hari ini. 1 Yohanes 3 ayat 23a. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi. Sekali lagi ya, ayat hafalan kita hari ini. Ikutin Mbak Hendras. 1 Yohanes 3 ayat 23a. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi. Mudah bukan? Iya. Adik-adik silakan hafalkan dulu ayat hafalannya. Setelah hafal nanti adik-adik boleh minta tolong bantuan orang tuanya di rumah untuk merekam ya. Setelah dihafalkan, setelah direkam dan menjadi video, videonya segera kirimkan ke grup WA sekolah minggu atau grup WA jemaat ya. Setelah itu nanti videonya akan ditampilkan pada aktivitas sekolah minggu yang akan datang. Mbak Hendras tunggu videonya ya. Jangan lupa dihafal dan lakukan gerakannya. Shalom. Adik-adik di rumah sudah mendengarkan cerita dari Mas Samuel kan tadi tentang Romo Mangun. Bagaimana adik-adik ceritanya? Seru kan? Seru dong Mbak Maria? Pasti seru, Mbak. Nah, kalau masih semangat, kita mau menyanyikan satu lagi lagu, Kudaki-daki. Oke, adik-adik tetap bangkit berdiri ya Mbak ya. Tetap bangkit berdiri dong. Supaya lebih semangat kita nyanyi lagu Kudaki-daki. Ayo bangkit berdiri. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita ulang kedua kalinya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke adik-adik, silahkan duduk kembali. Kita mau doa penutup. Doanya akan dipimpin oleh Mbak Uri. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu. Pada pagi hari ini kami telah selesai ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, bimbing kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oh iya adik-adik, nah sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita mau nyanyiin satu lagu lagi yuk Mbak. Boleh Mbak Maria? Tadi kan temanya tentang mengasihi ya. Mengasihi. Iya betul. Jadi lagu apa lah Mbak yang cocok untuk kita nyanyiin terakhir kali ini? Nah, ada ide. Apa Mbak? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Iya betul sekali. Ayo kita nyanyi lagu Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik. Aku mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oke adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Jangan sedih, minggu depan kita bakal ketemu lagi kok. Oh iya adik-adik, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, setelah ini bakal ada aktivitas adik minggu yang lalu. Jangan lupa ditonton juga ya. Nah, untuk yang PR-nya yang dari Mbak Hendras, jangan lupa dikerjakan ya dan kumpul videonya. Oke adik-adik, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus, kami mau makan, berkati sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, kita makan, berkati hati, supaya sehat. kasih, Terima kasih Tuhan Yesus. amin. Ku kasihi kau. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Gloris mau berdoa agar corona atau COVID-19 cepat hilang dari Indonesia dan negara-negara lain, agar tidak ada lagi korban jiwa dan juga orang yang terpapar COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Tuhan Yesus, terima kasih telah membangunkan Dimas pada pagi hari ini dengan sehat. Tuhan Yesus, Dimas juga berdoa untuk orang yang terpapar dan berkatilah juga aktivitas kami hari ini. Tuhan Yesus, semoga corona cepat hilang. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Makan, kasih makan ini, terima kasih, amin.